Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ginanjar Resti Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Prodi Komunikasi. Eh, Pada mata kuliah kali ini, yaitu strategi komunikasi digital, di sini saya ingin coba untuk memaparkan eh, komunikasi yang ada pada perusahaan di tempat saya bekerja. Sebelumnya saya mencoba untuk izin share screen. Baik, baik. Eh, di sini saya ingin coba memaparkan strategi komunikasi Serikat Pekerja di PT Prakarsa Alam Segar dalam menghadapi kenaikan upah karyawan. Kemudian latar belakang dari tema yang saya angkat yaitu di mana serikat pekerja seringkali berusaha untuk meningkatkan kondisi pekerja termasuk upah di perusahaan. Kenaikan upah adalah salah satu isu utama dalam hubungan industrial yang sering memunculkan konflik antara manajemen perusahaan dan juga serikat pekerja. Nah, pada dasarnya, serikat pekerja berpendapat bahwa kenaikan upah adalah hak yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga keadilan bagi anggota mereka. Sementara dari pihak manajemen perusahaan itu cenderung menimbang kenaikan upah dengan pertimbangan terhadap keberlanjutan keuangan perusahaan dan juga kompetitivitas di pasar. Kemudian ada analisis situasi, di mana terdapat 6 analisis situasi. Yang pertama itu adalah kondisi ekonomi dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah kompensasi dan kesejahteraan karyawan di perusahaan. Kemudian ada tingkat persaingan di industri. Ada juga tuntutan dan aspirasi anggota serikat, konteks regulasi, dan yang terakhir adalah reputasi dan tanggapan publik. Nah, dengan memperhitungkan semua faktor ini dalam analisis situasi, serikat pekerja dapat merumuskan strategi komunikasi yang efektif untuk menghadapi kenaikan upah pada perusahaan. Nah, strategi tersebut harus mencakup pendekatan yang seimbang antara kebutuhan anggota serikat, kondisi ekonomi perusahaan, dan dinamika kompetitif di pasaran. Kemudian ada perencanaan sumber komunikasi, di mana sumber komunikasi pada strategi ini perwakilan dari serikat kerja kepada pihak manajemen perusahaan, di mana biasanya pihak perwakilan dari serikat kerja terdiri dari ketua umum serikat itu sendiri, dan juga dari ketua atau kepala serikat tiap divisi pada perusahaan. Nah, dari setiap wakil inilah yang akan memberikan atau mengkomunikasikan pesan kepada pihak manajemen bagaimana masukan dan pendapat dari anggotanya atau dari karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian, identifikasi halayak atau sasaran strategi komunikasi. Yang pertama itu ada anggota serikat kerja itu sendiri, ada dari pihak manajemen perusahaan, ada dari pekerja non-anggota serikat. Nah, untuk pekerja non-anggota serikat ini kan karena tidak semua karyawan itu bergabung dalam serikat pekerja. Jadi, pekerja non-anggota serikat ini tetap dikategorikan sebagai atau sebagai karyawan perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada dari pihak eksternal. Nah, dengan mengidentifikasi dengan jelas halayak atau sasaran strategi komunikasi, serikat pekerja dapat merancang pesan yang lebih tepat, menggunakan kanal komunikasi yang sesuai, dan mengarahkan upaya komunikasi mereka dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka terkait dengan kenaikan upah. Kemudian, pengemasan pesan strategi komunikasi. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan dari komunikasi,
di mana di sini serikat pekerja itu menentukan tujuan dari yang akan dikomunikasikan kepada pihak manajemen. Tujuannya itu untuk apa, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah kenali audiens. Dalam suatu rapat atau dalam suatu diskusi, itu kita harus mengenali audiens dari pihak kita, yaitu dari pihak serikat itu sendiri, dan juga dari pihak manajemen perusahaan. Kemudian ada menentukan pesan inti. Nah, di sini kita dari serikat pekerja sendiri itu harus menentukan pesan inti yang akan disampaikan kepada pihak manajemen perusahaan. Kemudian perlu menyesuaikan gaya dan juga tone dalam penyampaian pesan. Jadi di sini perlu adanya penyesuaian gaya dan juga tone itu maksudnya, jadi kita dalam menyampaikan pesan kepada pihak manajemen itu dengan gaya dan juga tone yang eh, berimbang. Jadi tidak ada tone yang lebih rendah ataupun gaya dan tone yang lebih tinggi. Di sini kita mencoba menyesuaikan itu agar menghindari adanya gesekan atau menghindari adanya eh, keadaan yang menjadi semakin kurang kondusif seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, di sini dalam penyampaian pesan itu sendiri juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak serikat pekerja dan juga dari pihak manajemen perusahaan, agar dalam penyampaiannya ini tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian berikan data dan juga bukti pendukung. Nah, di sini kita perlu memberikan data-data dan juga bukti-bukti pendukung dalam penyampaian pesan komunikasinya kepada pihak manajemen, agar apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bisa menjadi lebih diterima dan bisa menjadi pertimbangan dari pihak manajemen perusahaan seperti itu. Kemudian menjaga kesinambungan dan konsistensi. Di sini perlu sekali kita harus menjaga kesinambungan antara serikat pekerja, karyawan, dan juga pihak manajemen serta dari pihak eksternal. Dan kita harus konsisten dalam menjaga hubungan tersebut seperti itu. Kemudian perlu menyiapkan pesan alternatif. Di sini yaitu jika terjadi cross atau jika terjadi apa terjadi dalam penyampaian pesannya terjadi ketidak apa tidak bertemu gitu, di sini pihak dari serikat pekerja perlu menyiapkan pesan-pesan alternatif yang dikomunikasikan kepada pihak manajemen, agar pesan inti yang seharusnya ingin diutarakan itu benar-benar sampai kepada pihak manajemen. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, serikat pekerja dapat mengemas pesan strategi komunikasi mereka dengan efektif, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tujuan terkait dengan kenaikan upah. Oke, kemudian pemilihan media strategi komunikasi. Untuk pemilihan media strateginya di sini yaitu dengan diadakannya pertemuan langsung antara perwakilan serikat pekerja dan anggota serikat, serta antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan, dapat menjadi saluran komunikasi yang sangat efektif. Pertemuan ini memungkinkan untuk menyampaikan pesan dengan detail, memberikan ruang untuk tanya jawab, dan membangun hubungan interpersonal yang lebih kuat antara pihak serikat pekerja, karyawan, dan juga manajemen perusahaan. Nah, kemudian apa saja hambatan-hambatan dan strategi yang perlu dilakukan? Yang pertama itu adalah resistensi manajemen. Nah, bagaimana sih untuk strateginya untuk menghadapi hambatan resistensi manajemen ini? Itu serikat pekerja perlu menyusun argumen
atau alasan-alasan yang kuat dan terdokumentasi tentang manfaat kenaikan upah bagi perusahaan. Kemudian seperti peningkatan produktivitas karyawan dan kesejahteraan karyawan. Mereka juga dapat menawarkan solusi alternatif seperti pengurangan biaya lain atau peningkatan efisiensi operasional untuk mengatasi kekhawatiran manajemen. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu hambatannya adalah ketidakpedulian atau ketakut-takutan anggota serikat. Nah, dalam hambatan ini strategi yang yang perlu dilakukan adalah serikat pekerja perlu melakukan pendidikan dan pelatihan kepada anggota serikat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam upaya kenaikan upah, serta hak-hak mereka sebagai pekerja yang dilindungi oleh hukum. Mereka juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi anggota untuk berbagi masalah dan kekhawatiran mereka. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Nah, dalam hambatan ini, strategi yang perlu dilakukan oleh serikat pekerja yaitu dapat melakukan kerjasama dengan organisasi mitra atau mitra strategis, seperti organisasi buruh lainnya atau kelompok advokasi masyarakat. Untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam menyebarkan pesan mereka, mereka mereka juga dapat memanfaatkan sumber daya internal yang lebih efisien, seperti melibatkan sukarelawan atau mengandalkan teknologi digital untuk mengurangi biaya. Kemudian itu hambatan yang keempat itu adanya perbedaan kepentingan di antara anggota serikat. Nah, dalam hambatan ini, strategi yang perlu dilakukan adalah serikat pekerja perlu memperhatikan kepentingan dan kebutuhan beragam dari anggota mereka dan menciptakan ruang untuk diskusi dan negosiasi yang inklusif. Mereka dapat mengadakan forum atau pertemuan di mana anggota dapat menyampaikan pandangan mereka dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian untuk analisis SWOT dan evaluasi, yaitu yang pertama itu analisis strengths atau kekuatan, di mana kekuatan ini adanya ada dukungan dari anggota serikat, kemampuan komunikasi yang baik, dan juga koordinasi dan kepemimpinan yang kuat. Kemudian dari segi weaknesses atau kelemahan, yaitu adanya keterbatasan sumber daya dan adanya ketidakpedulian dan juga ketakut-takutan anggotanya, yaitu anggota dari serikat pekerja ini. Kemudian ada peluang atau opportunities, di mana dalam peluang ini mendapatkan dukungan dari publik, memanfaatkan media sosial, melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu threats atau ancaman, yaitu adanya resistensi dari pihak manajemen, adanya pembatasan hukum dan juga kebijakan, serta adanya ketidakpastian ekonomi. Dan kemudian yang terakhir yaitu adalah evaluasi. Dari analisis SWOT yang tadi sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi serikat pekerja memiliki fondasi yang kuat dalam dukungan anggota serikat dan kemampuan komunikasi internal yang baik. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan resistensi potensial dari manajemen perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, serikat pekerja perlu fokus pada memanfaatkan peluang seperti dukungan publik, pemanfaatan media sosial, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Selain itu juga perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan internal, seperti peningkatan partisipasi anggota serikat, dan mengatasi ketakutan atau ketidakpedulian mereka. Nah, dengan pendekatan yang terarah dan strategis, serikat pekerja dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tujuan terkait kenaikan upah melalui strategi komunikasi yang efektif.
Demikian pemaparan dari strategi komunikasi. Eh, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.